Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan pembelajaran IPA kelas 8 bersama Bu Nenis. Kali ini kita akan ditemani oleh teman Ibu bernama Bu Ani. Halo, Assalamualaikum. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang organ pernafasan dan mekanisme pernafasan pada manusia. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang volume pernafasan dan gangguan sistem pernafasan pada manusia. Untuk volume pernafasan akan diterangkan oleh Bu Ani. Silakan Bu Ani. Sebelum Ibu lanjutkan penjelasan tentang volume pernapasan, Ibu ingin bertanya dulu sama kalian. Pernahkah kalian meniup balon? Pada saat kita meniup balon, pasti kita akan menarik napas sedalam-dalamnya dan kemudian kita menghembuskan sekuat-kuatnya agar balon cepat mengembang. Lalu, pernahkah kita menghitung berapa volume udara yang kita hembuskan dan kita hirup ke paru-paru? Selanjutnya, mari kita ketahui beberapa macam volume yang digunakan dalam proses pernapasan. 1. Volume tidal, yaitu volume udara yang masuk dan keluar paru-paru pada saat terjadi proses pernapasan biasa. Ukurannya 500 ml. Kedua, volume cadangan ekspirasi atau suplementer, yaitu volume udara yang dapat dikeluarkan pada saat kita menghembuskan napas sekuat-kuatnya. Ukurannya 1500 ml. Ketiga, volume cadangan inspirasi atau komplementer, yaitu volume udara yang dapat dimasukkan pada saat kita menarik napas sekuat-kuatnya. Ukurannya 1500 ml. Keempat, volume residu, yaitu volume udara yang tersisa di dalam paru-paru setelah kita melakukan ekspirasi sekuat-kuatnya. Volume residu ini ukurannya 1000 ml. Dan kelima, kapasitas vital paru-paru, yaitu volume maksimal udara yang dapat dimasukkan atau dikeluarkan ke paru-paru. Adapun cara menghitung kapasitas vital paru-paru, volume tidal ditambah volume suplementer ditambah volume komplementer. Volume tidal ukurannya 500 ml ditambah volume suplementer 1500 ml ditambah volume komplementer ukurannya 1500 ml. Total keseluruhan 3500 ml. Yang keenam, kapasitas total paru-paru, yaitu volume udara yang dapat ditampung maksimal di dalam paru-paru. Adapun cara menghitung kapasitas total paru-paru, kapasitas vital ditambah volume residu. Kapasitas vital tadi sudah kita ketahui, jumlah total keseluruhan ukurannya 3500 ml ditambah volume residu, jumlah ukurannya 1000 ml. Jadi kapasitas total paru-paru 4500 ml. Oke, sekarang kalian sudah tahu berapa volume udara yang bisa ditampung di dalam paru-paru. Selanjutnya, Ibu akan membahas tentang gangguan atau penyakit yang bisa menyerang sistem pernapasan pada manusia. Ada beberapa gangguan pada sistem pernapasan, diantaranya yaitu influenza. Influenza adalah penyakit yang sangat familiar bagi kita, disebabkan oleh virus influenza. Gejalanya antara lain pilek, hidung tersumbat, bersin-bersin, dan tenggorokan gatal. Influenza juga bisa menular melalui udara atau droplet
ketika kita bersin. Oleh karena itu, kita harus menutup hidung dan mulut kita ketika kita bersin. Berikutnya adalah COVID-19. Penyakit ini sangat mengemparkan saat ini sehingga menghasilkan wabah atau pandemi saat ini. Muncul pertama kali di Wuhan, Cina, hingga disebut sebagai Wuhan virus. Hingga penyakit ini menyebar sampai ke beberapa negara di dunia, termasuk Indonesia. Penyebab COVID-19 adalah sejenis virus, yaitu coronavirus jenis baru atau SARS-CoV-2, dan penyakitnya disebut coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Infeksi coronavirus bisa menghasilkan gejala ringan, sedang, atau berat. Biasanya gejalanya adalah demam atau suhu lebih dari 38 derajat Celcius, batuk, dan kesulitan bernafas. Salah satu komplikasi paling berbahaya dari COVID-19 adalah pneumonia. Apa itu pneumonia? Pneumonia adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus atau bakteri pada alveolus yang menyebabkan peradangan pada kantong-kantong udara atau alveoli di salah satu atau kedua paru-paru. Akibatnya, alveoli bisa dipenuhi cairan atau nanah sehingga menyebabkan penderitanya sulit bernafas. Penyakit ini biasa disebut sebagai paru-paru basah. Berikutnya adalah penyakit asma. Asma adalah penyakit keturunan. Penyakit yang disebabkan karena adanya penyumbatan saluran pernafasan yang disebabkan karena adanya alergi terhadap rambut, bulu, debu, atau tekanan psikologis. Berikutnya adalah tuberkulosis. Tuberkulosis atau TBC. Penyakit ini disebabkan karena infeksi bakteri yang bernama Mycobacterium tuberculosis. Infeksi bakteri ini menyebabkan difusi oksigen menjadi sulit dikarenakan adanya bintil-bintil atau peradangan pada dinding alveolus. Penyakit ini juga termasuk menular dan menahun. Yang keenam adalah penyakit bronkitis. Bronkitis itu adalah radang pada cabang tenggorokan atau bronkus akibat infeksi virus atau karena perokok, baik perokok aktif maupun pasif. Kenapa perokok bisa menyebabkan bronkitis? Hal ini disebabkan karena zat yang terkandung di dalam rokok berpotensi merusak bulu-bulu kecil di bronkus. Apabila zat ini mengendap beberapa lama, akan menyebabkan kerusakan permanen pada silia dan dinding bronkus. Yang ketujuh adalah adenoid. Adenoid merupakan pembengkakan kelenjar limfe di sekitar tekak dan hidung yang mempersempit jalan napas. Penderita biasanya lebih suka bernafas lewat mulut, sehingga penderita adenoid itu memiliki wajah yang khas yang biasanya disebut sebagai wajah adenoid. Penyakit berikutnya adalah asfiksi. Asfiksi adalah gangguan pernapasan pada waktu pengangkutan oksigen oleh hemoglobin dan penggunaan oksigen yang disebabkan karena tenggelam sehingga alveolus terisi air, atau karena pneumonia sehingga alveolus terisi cairan lendir atau limfe, atau bisa juga karena keracunan CO, karbon monoksida, dan HCN, atau gangguan sistem sitrokom atau enzim pernafasan. Berikutnya adalah sinusitis. Sinusitis itu adalah peradangan yang terjadi pada dinding sinus. Sinus itu merupakan rongga kosong yang terletak di tulang pipi, bagian bawah dahi, bagian belakang rongga hidung, serta di antara hidung dan mata. Yang ke-10 adalah kanker paru-paru. Kanker paru-paru adalah kondisi ketika sel ganas atau kanker terbentuk di paru-paru. Kanker ini biasanya lebih banyak dialami oleh orang-orang yang memiliki kebiasaan merokok atau perokok aktif,
bisa juga terjadi pada orang yang bukan perokok, terutama pada orang-orang yang sering terpapar zat kimia di lingkungan kerjanya atau terpapar asap rokok dari orang lain atau biasanya disebut sebagai perokok pasif, debu asbes, radiasi ionisasi, produk petroleum, dan kromium. Jadi, jaga organ sistem pernafasan kita dengan tidak merokok. Sebagian besar penyakit sistem pernafasan itu adalah menular, sehingga apabila kita merasa menderita sakit pada sistem pernafasan kita, maka kita juga harus menjaga orang lain juga dengan cara menutup mulut dan hidung kita ketika kita berbicara atau bersin. Dan sekarang pada saat pandemi, kita dianjurkan untuk melakukan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Terima kasih pada Bu Ani yang sudah menjelaskan tentang volume pernafasan. Ada masih banyak penyakit-penyakit pada sistem pernafasan atau gangguan pada sistem pernafasan. Kalian bisa lihat di literatur yang lain atau di internet. Masih banyak lagi. Sekian dulu pembelajaran kali ini. Tetap jaga kesehatan, happy science. Jangan lupa berdoa dan beribadah. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.